dari perwakilan DWP Beograd, yaitu Ibu Ati, yang bertanya bagaimana menghadapi anggota keluarga yang memiliki watak yang berbeda-beda, Dokter Aisyah. Saya sendiri wataknya ekstrovert, suami introvert, anak-anak tiga semua ambivert. Karena juga ada pertanyaan serupa di kolom chat oleh penanya yang lain berkisar hal yang sama. Silahkan Dokter Aisyah. Nomor 1, kalau istri introvert, suami ekstrovert atau kebalikannya, kita terima dulu. Oh, inilah soulmate-ku gitu lah. Inilah belahan jiwaku. Terima dulu. Agar apa? Agar kita langsung merasa bersyukur ya. Oh, ini udah benar gitu. Hanya terjadi konflik itu karena kita perlu belajar sedikit tentang kekuatan kelemahan. Karena memang perbedaan ini ada karena kita berbeda. Dari laki-laki perempuan aja berbeda. Ya kan, otak laki beda, otak perempuan berbeda, kemudian watak saja berbeda, budaya berbeda, usia aja kadang berbeda. Inilah perbedaan-perbedaan ini yang disebut beda itu indah, itu dalam rangka bagaimana kita menjembataninya dengan belajar. Nah, itu nanti kan amal solehnya itu yang dicatat sebagai ikhtiar amal soleh. Nah, biasanya nanti anak-anak, kalau semakin banyak anak, semakin lengkap watak-watak di anak-anak tersebut gitu. Kayak saya nih, ya alhamdulillah dapat anak kan 5 ya, 4 laki-laki 1 perempuan. Semua watak ada di anak-anak saya. Makanya saya sedang susun buku ini. Alhamdulillah insya Allah, mohon doanya ya. Mohon doanya teman-teman semua, Bu Rika, Pak Andre, saya sedang susun buku. Tapi berdasarkan pengalaman anak-anak, karena anak-anak saya semuanya ada. Anak pertama yang sanguinis koleris, anak kedua koleris melankolis, anak ketiga melankolis plekmatis, anak keempat plekmatis melankolis, dapat semua ada. Ya, kalau semakin banyak anak gitu kan, probabilitasnya kan semakin tinggi jadinya. Nah, caranya adalah kita karena setelah tahu belajar watak masing-masing, kita sudah identifikasi, sudah tahu kekuatan, sudah tahu kelemahannya, tinggal ada namanya adaptasi. Ya. Jadi saya kalau ketemu anak 10 menit pertama beradaptasi terhadap wataknya gitu. Saya juga kalau ketemu suami 10 menit pertama beradaptasi terhadap watak suami. Ya, itu karena kita yang belajar ya. Sehingga kita menjadi orang yang dinanti-nantikan, kemudian dianggaplah itu istilahnya bijaksana. Dari 10 menit aja. Karena kalau lebih 10 menit itu nanti merubah watak kita kan. Kita nanti kalau merubah watak kita pakai topeng namanya, capek nanti. Ya. Saya yang orang plekmatis, yang orang damai, kalau suami datang, ya saya harus agak koleris sedikit. Ya. Jadi kalau dia suruh sesuatu ya, kamu cari ini, siap. Aslinya sih kalau disuruh nyari-nyari males. Besok aja Thomas, gitu ya. Tapi karena ingin beradaptasi agar juga suami merasa dihargai, kita 10 menit pertama jadilah seorang koleris gitu. Siap Mas? Oke, siap, baik. Ya, kalau bisa pas masih dia ada, yang misalnya saya disuruh cari berkas, saat itu juga harus cari berkas gitu. Itu yang diharapkan oleh pasangan koleris terhadap istri yang plekmatis. Atau kebalikannya, misalnya istrinya koleris, suaminya plekmatis. Suami plekmatis kan pulang kantor ingin istirahat dulu, kasih waktulah 10 menit dia istirahat. Jangan disuruh ini, ganti bohlam, ya, buang tampah. Karena kan istri-istri koleris nih Pak Andre selalu mau cepat. Dan kalau nanti minta sama suaminya yang plekmatis gitu ya, selalu mau cepat. Sementara suami plekmatis karena capek kerja di luar, dia butuh waktu untuk rehat sebentar. Inilah kita yang disebutnya beradaptasi, kasih waktu dia. Ya, dan tentu dalam Islam kita masuk lagi pelajaran Islam antara suami sama istri, kan istri harus hormati suami apapun wataknya kan. Nah, inilah yang dibutuhkan namanya teknik adaptasi ya. Kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab.